Pelacakan kamera 3 dimensi sangat penting jika Anda ingin menambahkan beberapa efek video ke adegan Anda. Saya mendapatkan foto luar biasa dari teman kita George. Di sini ia berlari ke arah kamera. Saya ingin menambahkan beberapa ledakan bagus, percikan semburan laser. Semua efek luar biasa ini dari voltagecrate.com. Ini adalah tutorial pemula, jadi saya tidak akan membahas normalisasi bidikan Anda, tetapi saya sedang mempertimbangkan untuk melakukan tutorial pelacakan 3 dimensi tingkat lanjut di masa mendatang. Jadi jika Anda ingin melihatnya, tinggalkan komentar di bawah. Saya sudah mengimpor bidikan saya di sini ke dalam efek setelahnya, dan sebuah komposisi sudah diatur. Yang harus saya lakukan adalah, klik kanan pada layar. Saya naik untuk melacak dan menstabilkan, dan memilih kamera track. Kita dapat melihat kemajuan di sini, di tab kontrol efek kami, di mana dikatakan inisialisasi. Kita dapat melihat berapa persen yang dilakukan di frame. Apa yang kita gunakan ini akan memakan waktu cukup lama, jadi saya akan lanjutkan dan percepat bagian ini. Oke, track kita sudah selesai. Jika saya menelusuri timeline kita di sini, kita bisa melihat semua pop X kecil berwarna-warni ini masing-masing mewakili fitur pelacakan di adegan kita, dan jika kita melihatnya, mari kita lihat yang merah ini di sini, dan bergerak maju, kita akan melihat bahwa itu tetap di tempatnya, seolah-olah itu dilacak dengan sempurna ke dalam adegan kita. Hal pertama yang selalu ingin saya lakukan adalah, tentukan titik asal saya ini adalah titik pusat adegan 3 dimensi saya. Setiap kali saya menambahkan lapisan baru atau klip efek, saya ingin memastikan lapisan tersebut berada di tempat yang sama sehingga dapat melacak pengambilan gambar. Ini hanya akan sangat menyederhanakan proses pembuatan keseluruhan adegan. Sejak pengambilan gambar saya, di sini ada banyak pergerakan. Saya pikir saya akan menuju ke tengah saja dari klip tersebut dan saya dapat menemukan titik tengah yang bagus. Saya ingin memastikan bahwa target merah besar itu terletak rata dengan bidang dasar saya. Saya juga dapat memilih sejumlah titik ini di tanah, dan melihat bahwa saya mempunyai target yang tampak datar dan bagus. Langkah selanjutnya adalah klik kanan padanya dan kemudian pergi ke set ground plane, dan origin, lalu saya bisa klik kanan lagi. Dan membuat solid di kamera, kita akan melihat bahwa solid itu sekarang terlacak ke dalam adegan kita, dan jika saya memilih solid saya dan tekan P untuk posisi, kita akan melihat posisinya 000. Jadi ini sekarang adalah asal dari adegan terlacak 3D kita. Saya akan menambahkan beberapa efek dari rekaman cerate.com. Saya menemukan efek ledakan, percikan api yang luar biasa ini, jadi saya hanya akan menyeretnya ke dalam komposisi saya dan kemudian menyelaraskannya itu ke playhead saya. Saya cukup menekan bracket kiri di sini. Dan kemudian saya ingin menjadikannya lapisan 3D sekarang. Jika Anda tidak melihat ikon 3D, cukup buka mode sakelar-sakelar di sini di bagian bawah. Dan kami ingin menemukannya kubus 3D dan cukup periksa untuk pengambilan gambar efek baru kami, dan sekarang sudah siap berada dalam ruang 3D, tetapi tidak sejajar dengan titik asal kita. Sekokoh ini di sini, jadi jika saya menekan P untuk posisi, kita akan melihat bahwa posisi kita untuk lapisan itu adalah 1920x1080, jadi mari kita ubah ke 000, dan kita masih tidak melihat itu. Tapi kita melihat bahwa anchor point atau sumbu kita berada di titik tengah kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Dengan baik kita harus memastikan bahwa bagian bawah efek semburan, percikan kita sejajar dengan anchor point itu. Jadi aku hanya akan menekan Ctrl Z beberapa kali. Jadi sekarang layar kita adalah 0. Lebih panjang 3D dan posisinya hanya 1920x1080. Ini adalah komposisi 4K jika Anda bekerja. Katakanlah 1920 kali 1080 posisi default Anda adalah 960 kali 540, tetapi karena saya menggunakan komposisi 4K, posisi default saya adalah 1920x1080. Sekarang disinilah kita sebenarnya ingin mengubah anchor point dari bidikan efek kita. Saya dapat memilih ikon kecil ini, di sini, untuk pin di belakang alat jangkar, atau saya hanya menggunakan pintasan. Mengapa saya harus memilih anchor point ini? Dan menyeretnya, itu ke bagian bawah bidikan efek saya sekarang. Jika saya menjadikannya layar 3D, dan saya mengubah posisinya menjadi 000, kita akan melihat bahwa itu sejajar sempurna dengan asal yang kita tetapkan sebelumnya, supaya kita dapat melihat semuanya dengan lebih baik. Saya akan menonaktifkan visibilitas pada solid biru ini, dan mari kita gulir ke seluruh, dan pastikan bahwa percikan itu masuk ke dalam adegan kita. Sekarang saya melihat masalah yang tidak berorientasi ke kamera.
Ini adalah masalah dengan lapisan 2 dimensi yang dilacak ke dalam bidikan 3 dimensi. Mereka akan terlihat 2 dimensi jika tidak menghadap langsung ke kamera. Sekarang ada beberapa cara untuk menyelesaikan ini. Jika kita sudah menormalkan adegan kita, layar ini akan menghadap kamera secara langsung. Tapi kita akan membahasnya di tutorial selanjutnya. Untuk saat ini mari kita gunakan trik cepat dengan layar yang kita pilih. Mari kita naik ke transformasi layar, dan temukan di mana dikatakan auto orient dan kemudian pilih. Arahkan ke arah kamera dan tekan OK dan sekarang efek percikan kita menghadap ke kamera, dan tidak ada lagi tampilan kartu 2 dimensi. Lalu kembalikan alat seleksi saya, karena saya masih memiliki alat pan di belakang yang dipilih, mari tekan V dan saya dapat memindahkannya ke dalam sumbu X. Saya tidak mau pindahkan ke atas pada sumbu Y, atau ke bawah pada sumbu Y. Karena saya tidak ingin terlihat seperti melayang, atau melayang di bawah tanah. Tetapi saya dapat memindahkannya pada sumbu Z, untuk memindahkannya ke arah kamera atau menjauh dari kamera. Baiklah, mari kita cari tempat yang bagus untuk menyalakan efek percikan ini. Jadi di sini George agak merunduk, jadi mungkin ada laser yang terbang di atas kepalanya. Atau ada bom yang lewat, jadi sekali lagi, aku akan menekan braket kiriku untuk menyelaraskan klip percikan saya dengan playhead itu, dan mari kita sejajarkan percikannya di lapangan di mana kita berpikir dampak itu akan terjadi. Dan karena kita menyesuaikan anchor point kita, sebelum kita dapat menyesuaikan skalanya, jika kita mau dan itu masih akan menempel di tanah, dan kemudian saya akan memilih saklar dan mode di bawah sini, dan mari kita ubah blending mode kita menjadi screen, dan mari kita lihat apa yang terjadi ketika kita memainkan ini. Itu cukup bagus. Sekarang hanya ada satu masalah kecil. George seharusnya berada di depan Sparks di sini, tapi Sparks sebenarnya muncul di atasnya. Kita akan melakukannya, harus memutarnya agar Sparks muncul di belakangnya. Kami telah melakukan cover rotoscoping sebelumnya, dan tutorial pengomposisian lainnya. Saya akan memasang tautan ke sana, di bawah dan di kartu di atas. Di sini Anda dapat memilih alat sikat roto ini, di sini atau saya akan memberi Anda sedikit gambaran tentang alat yang akan kami hadirkan bernama Rotocerate. Rotocerate adalah plugin untuk peti produksi. Alat ini belum tersedia tetapi akan segera tersedia dan lihat saja seberapa cepat alat ini. Jadi di sini saya hanya punya alatnya yang dipilih, tetapi kita akan menambahkan beberapa kontrol jangkauan. Sekarang lihat seluruh tubuhnya telah dirotasi dalam hitungan detik. Saya mungkin tidak seharusnya membicarakan hal ini dulu, karena ada banyak pekerjaan yang perlu dilakukan pada plugin ini, tetapi keren sekali. Saya hanya perlu berbagi dengan Anda sekilas cuplikan itu. Saya akan menghapus Rotocerate dan untuk saat ini mari kita pindahkan efek percikan kita. Katakanlah alien telah menyerang kita selama beberapa waktu, sekarang dan semuanya baik-baik saja sedikit lagi hancur. Saya ingin menambahkan sedikit api ke gedung ini di sini, mari kita gulir ke depan di timeline kita. Dan kemudian pilih cuplikan rekaman kita, dan efek pelacak kamera 3D lagi. Mari kita temukan target yang sangat datar di dinding kita di sini yang terlihat cukup bagus. Saya dapat memilihnya, klik kanan dan buat padatan baru, dan jika saya gulirkan padatan itu akan menempel sempurna pada dinding itu. Saya dapat melihat bahwa itu tidak berbaris dengan sempurna jika saya hanya melihat tepinya di sini, jadi saya bisa memutarnya sedikit sampai semuanya terlihat bagus selaras. Dan sekarang kembali ke jendela proyek saya dapat menemukan beberapa efek api. Saya mendapatkan efek ini dari Rotocerate.com, juga mereka cukup memilih lapisan pada track saya. Padatan biru ini di dinding dan kemudian klik dan tahan dengan ALT yang dipilih. Saya dapat menyeret ke kanan di atas solid itu, dan kita akan melihat bahwa efek api menggantikan solid kita di sini dalam komposisi. Saya cukup mengubah blending mode saya ke layar. Saya dapat mendengar alasannya dan saya dapat menyesuaikan anchor point saya dalam ruang 3D, dan kemudian V untuk mengembalikannya alat seleksi saya. Dan ayo arahkan saja ini ke tanah di sini, dan mungkin turunkan sedikit dan jika saya memperbesarnya, kita melihat bahwa apinya terlihat sedikit 2 dimensi. Itu hanya masalah yang akan Anda hadapi, apapun yang terjadi saat Anda melihat saya menggunakan lapisan 2 dimensi, yang tidak berorientasi ke kamera dalam ruang 3 dimensi misalnya, saya dapat menduplikasi efek api saya, dan karena ini adalah efek perulangan, saya hanya dapat menemukan bingkai yang tidak cocok dengan sempurna. Dan saya dapat memindahkan lapisan ini saja di timeline saya, sehingga mereka tidak terlihat seperti klon satu sama lain dan saya dapat menarik klip api kedua ini, sedikit.
Menjauh dari yang pertama, mungkin mengubah skalanya sedikit dan kemudian saya dapat memutarnya sedikit ke arah kamera. Mari kita lihat bagaimana tampilannya, dan sekarang kita telah melacak api ke dalam bidikan kita. Satu hal yang saya perhatikan adalah, ada beberapa gerakan kabur dalam bidikan kami di sini, ada banyak gerakan yang terjadi dengan kamera kami, tetapi aset yang telah kami lacak seperti api ini, tidak memiliki gerakan kabur, tidak apa-apa, itu sangat mudah untuk diperbaiki, kami harus memperbaikinya, aktifkan gerakan buram untuk kami, seluruh komposisi. Jika Anda turun ke sini, dan Anda melihat 3 lingkaran ini, pilih saja itu dan itu mengaktifkan gerakan buram, dan kemudian kami ingin menemukan 3 lingkaran ini lagi, untuk setiap lapisan yang kami aktifkan gerakan buramnya, jadi tekan tombol sakelar dan mode jika Anda tidak melihatnya, lalu cukup aktifkan keburaman gerakan untuk setiap aset efek yang telah Anda tambahkan ke adegan Anda. Jadi ini dengan keburaman gerakan, dan ini tanpa keburaman dan itu terlihat jauh lebih alami dan lebih terintegrasi ke dalam bidikan kita. Saya akan lewati bidikan ini, dan menambahkan 1 ton efek tambahan dari voltagecrate.com. Dan kemudian Nico akan melakukan beberapa efek suara akhir, menggunakan suara dan musik dari Soundcrate, dan inilah bidikan terakhir kami. Terima kasih kawan. Saya harap Anda menikmatinya. Jika Anda menginginkan yang lebih canggih tutorial pelacakan kamera 3D, silakan beritahu kami di komentar di bawah. Masih banyak lagi yang harus dibahas. Itu saja untuk hari ini, jadikan ini luar biasa. Terima kasih. Kreator Media. Salam.